Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy Fatikasari dengan NPM 21111090010 dari kelas Fisika 5A, Prodi Pendidikan Fisika, UIN Raden Intar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem koordinat bumi, mata kuliah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa dengan dosen pengampu Bapak Henry Noperi, MPD, MSc. Baik teman-teman sekalian, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem koordinat bumi. Pengertiannya sendiri yaitu sistem koordinat bumi adalah suatu sistem koordinat yang seringkali digunakan untuk menunjukkan suatu titik di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Hal ini didasarkan pada penggunaan garis lintang dan garis bujur yang diukur dalam derajat dan menit. Sistem ini digunakan untuk berbagai tujuan termasuk navigasi, kartografi, dan penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya sistem koordinat bumi ini dibagi menjadi empat. Yang pertama yaitu ada lintang dan bujur, terus yang kedua ada proyeksi peta, yang ketiga ada zona waktu, dan yang keempat geodesi dan GPS. Oke, selanjutnya yaitu, nah, yang pertama yaitu lintang dan bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Garis lintang adalah jarak sudut suatu lokasi di permukaan bumi. Nah, diukur dalam derajat utara atau selatan Khatulistiwa. Khatulistiwa ini sendiri merupakan garis khayal yang mengelilingi bumi pada garis lintang 0 derajat. Lokasi di utara Khatulistiwa memiliki garis lintang positif, sedangkan lokasi di selatan Khatulistiwa memiliki garis lintang negatif. Nah, garis bujur sendiri adalah jarak sudut suatu lokasi di permukaan bumi yang diukur dalam derajat timur atau barat meridian utama. Meridian utama sendiri adalah garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan, melewati Royal Observatory di Greenwich, Inggris. Lokasi di sebelah timur meridian utama memiliki garis bujur positif, sedangkan lokasi di sebelah barat meridian utama memiliki garis bujur negatif. Nah, seperti inilah gambar dari garis lintang dan garis bujur sudah terlihat sekali perbedaannya. Nah, jika garis lintang ini garis khatulistiwanya ada di sini, nolnya. Nah, garis lintang ini eh, utara dari garis khatulistiwa, ya, berarti di sini. Ini garis lintangnya bernilai positif, sedangkan lokasinya berada di selatan garis khatulistiwa, maka bernilai negatif. Untuk garis bujur sendiri, jika lokasinya di sebelah timur meridian utama, meridian utamanya ada di sini. Nah, dia ada di sebelah timur meridian utama, berarti di sini, maka nilai garis bujurnya bernilai positif. Nah, jika dia berada di sebelah barat meridian utama, maka garis bujurnya bernilai negatif. Oke, semoga mudah dipahami tentang perbedaan garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini adalah metode yang digunakan untuk merepresentasikan permukaan bumi yang melengkung pada peta datar. Nah, proyeksi peta ini juga digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kartografi, navigasi, dan survei. Proyeksi peta ini juga digunakan dalam sistem informasi geografis atau GIS untuk membuat peta dan menganalisis data spasial. Selanjutnya ada zona waktu. Zona waktu ini adalah wilayah di bumi yang menggunakan waktu standar yang sama. Ada 24 jam zona waktu utama, satu zona waktu untuk setiap jam dalam sehari. Zona waktu ini umumnya berpusat pada garis bujur. Nah, zona waktu ini juga penting untuk mengordinasikan aktivitas di berbagai wilayah di dunia. Dan juga penting untuk penjadwalan transportasi, komunikasi, dan aktivitas global lainnya yang akurat. Nah, selanjutnya ada geodesi dan GPS.
Geodesi sendiri adalah ilmu yang mengukur dan memahami bentuk, orientasi, dan medan gravitasi bumi. Nah, sedangkan Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi berbasis ruang yang menyediakan informasi lokasi dan waktu. GPS adalah alat penting untuk geodesi yang memungkinkan para ilmuwan mengukur dan memantau perubahan di permukaan bumi secara akurat. Nah, di sini saya akan sedikit membahas bagaimana penerapan sistem koordinat bumi. Apa saja? Yang pertama tentunya ada navigasi. Navigasi ini lintang dan bujur digunakan untuk menavigasi dan mencari posisi di permukaan bumi. Teknologi GPS mengandalkan koordinat untuk memberikan informasi lokasi yang akurat. Nah, yang kedua yaitu pemetaan. Pemetaan ini menggunakan proyeksi peta ini menggunakan sistem koordinat bumi untuk merepresentasikan permukaan tiga dimensi bumi pada peta dua dimensi. Nah, hal ini juga memungkinkan representasi fitur dan lokasi geografis secara akurat. Nah, selanjutnya yaitu ada ketepatan waktu. Zona waktu ini didasarkan pada rotasi bumi dan sistem koordinatnya. Hal ini memungkinkan ketepatan waktu yang terstandarisasi di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu geodesi. Nah, sistem koordinat bumi ini digunakan dalam geodesi untuk mengukur dan memahami bentuk dan ukuran bumi. Nah, jadi informasi penting ini untuk berbagai aplikasi ilmiah dan teks. Oke. Selanjutnya yaitu, nah, bagaimana sih cara menentukan posisi suatu tempat atau lokasi? Nah, caranya ada berbagai cara. Yang pertama yaitu bisa menggunakan GPS atau Global Positioning System. Yang kedua yaitu bisa menggunakan kompas. Yang ketiga bisa menggunakan peta geografis. Dan yang keempat bisa menggunakan juga online map. Ya, bisa di HP Android, handphone Android, atau juga bisa di laptop juga. Nah, bagaimana cara menentukan jarak dan arah dari suatu tempat atau lokasi ke tempat lokasi lain? Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan GPS atau Global Positioning System. Nah, langkah pertama yaitu aktifkan GPS. Jadi, pastikan GPS pada perangkat Anda itu aktif dan mampu menentukan posisi. Dan yang kedua, tentukan lokasi. Nah, maksudnya di sini yaitu menggunakan GPS ini untuk menentukan koordinat garis lintang dan garis bujur titik awal. Nah, misalkan lokasinya ini di titik A. Dan yang langkah ketiga itu ada tentukan titik tujuan. Nah, untuk menentukan koordinat titik tujuan ini, kita contohkan sebagai lokasinya yaitu titik B. Jadi, lokasi kita berada di titik A dan lokasi tujuan berada di titik B. Dan langkah yang terakhir yaitu hitung jarak. Nah, biasanya ini yang memberikan informasi tentang jarak ini dalam satuan kilometer atau mil. Nah, seperti ini contohnya hasil dari GPS. Di sini titik A atau lokasi Anda, dan di sini adalah titik B, ini titik A dan titik B. Nah, dari hasil ini langsung bisa terbaca jaraknya dengan satuan kilometer. Jadi dari lokasi rumah atau kampung halaman ke Mekah yaitu sekitar 11.411 km. Baik, selanjutnya yaitu contoh penerapan jarak dan arah posisi rumah ke posisi Ka'bah. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi, dalam penerapan ini saya menggunakan metode trigonometri. Jadi, ada beberapa langkah dalam perhitungan metode trigonometri ini. Tentunya langkah pertama yaitu kita harus menentukan koordinat lokasi rumah, ya. Jadi harus menentukan koordinat lokasi rumah dan di sini diketahui bintang lokasi rumah yaitu sama dengan min 4 derajat 27 menit 31 detik. Bujur lokasi rumah yaitu 105 derajat 7 menit 4 detik. Dan langkah yang kedua yaitu kita juga harus menentukan koordinat Ka'bah di Mekah. Nah, di sini sudah diketahui lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 21 detik
bujur Ka'bah 39 derajat 50 menit 34 detik. Nah, di sini ditanya yaitu arah kiblatnya. Nah, langkah ketiga yaitu hitung perbedaan lintang dan perbedaan bujur. Perbedaan lintang antara rumah dan Ka'bah, perbedaan bujur antara rumah dan Ka'bah. Nah, di sini dengan cara mengurangkan antara lintang Ka'bah dengan lintang rumah, maka hasilnya 25 derajat, 52 menit, 52 detik. Nah, di sini bujurnya juga dikurangkan. Caranya yaitu dengan mengurangkan bujur Ka'bah dikurang bujur rumah. Didapatkan min 65 derajat, 56 menit, 70 detik. Oke, next. Nah, di sini. Lalu langkah yang selanjutnya setelah kita kurangkan antara lintang dengan lintang, bujur dengan bujur, maka selanjutnya yaitu hitung arah kiblat. Nah, arah kiblat di sini kita simbolkan theta. Theta sama dengan tan 2 sin longitude atau ini ya bujur, hasil dari bujur, lalu cos lintang lokasi rumah dikali tan lintang Ka'bah dikurang sin lintang lokasi rumah dikali cos longitude atau hasil dari lintang tadi, maka didapatkan theta sama dengan tan 2 sin min 65 derajat 56 menit 70 detik cos pin 4 derajat 27 menit 31 detik dikali tan 21 derajat 25 menit 21 detik dikurang sin min 4 derajat 27 menit 31 detik dikali cos min 65 derajat 56 menit 70 detik. Nah, theta langkah selanjutnya yaitu mengkonversi derajat. Maka tetanya ini sama dengan 360 derajat ditambah theta. Nah, tetanya 360 derajat ditambah tetanya ini memasukkan nilai hasil dari pengkonversian tadi. Hasilnya yaitu min 51 derajat 52 menit 44 detik. Nah, di sini jika hasilnya negatif, maka tambahkan 360 derajat. Berarti sudah sesuai ya. Di sini hasilnya negatif lalu ditambahkan dengan 360 derajat ya. Oke, next. Maka hasilnya 308 derajat 47 menit 56 detik. Nah, jadi arah kiblat dari kota tersebut adalah sekitar 308,48 derajat yang berarti mengarah ke barat laut. Jadi saat sholat ya kita harus menghadap ke arah barat laut untuk menghadap Ka'bah di Mekah. Oke. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.